terjadi di mana banjir bandang menerjang permukiman warga di dua kecamatan di Adonara, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Dan setidaknya ada 23 orang yang dikabarkan meninggal dunia. Pemirsa, warga di dua kecamatan di Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur dikejutkan dengan datangnya banjir bandang pada Minggu dini hari. Banjir bandang diduga terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut sejak 2 hari terakhir yang menyebabkan sejumlah sungai meluap. Akibat banjir bandang, setidaknya 23 orang dikabarkan meninggal dunia. Sejumlah warga hilang dan rumah-rumah serta fasilitas umum rusak. Petugas gabungan hingga kini masih mencari warga yang hilang dari dua kecamatan, yakni Kecamatan Adonara Timur, Desa Wairburak, dan juga Kecamatan Ile Boleng, Desa Lamanele. Pemirsa, kita akan mengetahui bagaimana kondisi terkini di Flores, Nusa Tenggara Timur. Rekan kami Taufik Koban yang berada di sana, berada di lokasi akan langsung mengabarkan untuk Anda. Taufik, bagaimana hingga saat ini kondisi di sana? Bagaimana kondisi warga juga yang terdampak adanya banjir bandang ini, Taufik? Ya, baik, malam Putri. Putri, saat ini saya berada di Pelabuhan Laut Larantuka. Kita tidak bisa menyeberang ke Pulau Adonara karena kendala cuaca yang sangat ekstrim sehingga pelayaran ditutup. Untuk diketahui bahwa hingga sore hari ini jumlah korban meninggal akibat banjir bandang yang terjadi di 3 kecamatan itu sekitar 44 warga yang meninggal dunia. 33 diantaranya itu berasal dari Kecamatan Ile Boleng. Dan untuk sementara Putri, pihak tim SAR gabungan telah berupaya untuk melakukan evakuasi, namun ada kendala di mana petang tadi terjadi banjir susulan sehingga evakuasi atau upaya untuk pencarian korban dihentikan sementara, Putri. Baik, dihentikan sementara. Kemudian adakah rencana untuk bisa kapan melakukan ataupun melanjutkan proses ini, atau proses evakuasi ini? Ya, Putri, informasi yang kami dapat proses evakuasi atau pencarian warga yang meninggal akibat terjangan banjir bandang akan dilanjutkan esok pagi dengan melihat kondisi cuaca yang saat ini terjadi, sehingga besok pagi proses pencarian bisa berjalan dengan baik, Putri. Walaupun tidak bisa menyeberang, tapi mungkin Anda bisa berikan kabar, Taufik, mengenai kebutuhan dari masyarakat yang ada di sana yang terdampak banjir bandang tersebut seperti apa, dan juga bagaimana mereka ditempatkan ataupun dialokasikan di tempat-tempat pengungsian sementara. Ya, Putri, hingga saat ini pemerintah tengah melakukan upaya selain evakuasi juga berupaya untuk mendirikan tenda. Namun karena kondisi cuaca yang tidak bersahabat, angin kencang dan juga hujan deras menjadi salah satu faktor kendala sehingga proses evakuasi dan pengungsian baru akan dilaksanakan esok pagi sambil menunggu tim gabungan aparat bantuan dari Flores Timur maupun dari Kupang. Baik, mengenai akses yang terputus juga mungkin ada informasi lebih lanjut untuk memperbaiki hal ini, karena tentunya ini juga menjadi hal yang penting untuk bisa mengirimkan bantuan ke warga yang ada di sana, Taufik. Ya, benar sekali, Putri. Saat ini akses yang cuma bisa dilewati itu melalui jalur laut dari Pelabuhan Larantuka menuju Pelabuhan Wewerang. Sementara lewat pelabuhan penyeberangan dari Tobilota itu tidak bisa karena ada beberapa titik jalan yang terputus di sana, Putri. Baik, Taufik Koban, terima kasih sudah memberikan informasi ini kepada kami. Selamat bertugas kembali dan juga jaga kesehatan, juga jaga kondisi Anda di sana. Terima kasih, Taufik. Selamat malam.
Baik, pemirsa, kami akan bawa Anda juga untuk bisa mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai kondisi dari warga di Flores, Nusa Tenggara Timur. Ini yang terdampak adanya banjir bandang yang ternyata hingga saat ini hujan masih juga terus turun, kemudian juga angin begitu kencang menyapu daerah di sana. Kita sudah terhubung dengan Kepala BPBD Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Bapak Alfonsius Kalbetan. Selamat malam, Pak Alfonsius. Selamat malam Mbak Putri. Baik, Pak Alfonsius, tadi kami mendapatkan informasi begitu banyak kendala yang dihadapi untuk bisa memberikan pertolongan kepada warga yang ada di sana. Sehingga mungkin saat ini bisa diberikan gambaran bagaimana situasi kondisi warga di sana, Pak. Apakah memang sudah ada tempat untuk penampungan, apakah sudah mendapatkan bantuan atau seperti apa? Baik Bu, sampai dengan saat ini sejak kejadian pertama itu warga sudah berinisiatif untuk melakukan pengungsian secara mandiri di sekolah, baik di Kecamatan Adonara Timur maupun Kecamatan Ileboleng. BPBD tadi sekitar jam 10 dalam rombongan Pak Bupati, Pak Dandim dan Pak Kapolres itu sudah juga membawa tenda dan sudah dibangun di sana. Kondisi pengungsi di Kecamatan Adonara Timur itu tidak kurang dari 100 jiwa, 100 orang, dan di Kecamatan Ileboleng lebih daripada itu. Mungkin saya update sedikit data terkait korban meninggal tadi, Bu. Silakan, Pak. Itu terakhir ada 40 korban meninggal, terdiri dari 35 korban di Kecamatan Ileboleng dan 5 korban di Kecamatan Adonara Timur, Desa Waiburak. Sementara korban hilang, update terakhir ada 38 orang, 34 itu adalah 15 dari Adonara Timur, 15 dari Ileboleng, 9 dari Adonara Timur, dan 4 yang terakhir tambahan itu dari Kecamatan Wotan Ulumado, Desa Oyang Barang 3 orang, Desa Pandai 1 orang. Jadi ada total sekitar 38, Bu, yang hilang. Baik, simpati dan juga duka terdalam kami, Pak Alfonsius, kepada para korban yang terdampak banjir bandang ini. Baik itu korban yang kehilangan nyawa maupun juga korban yang seperti kita tahu harus mengungsi dan juga tentunya kehilangan banyak sekali harta benda. Termasuk juga rumah mereka kalau saya lihat di saat ini pada gambar yang kami tayangkan rusak dan tidak bisa ditinggali lagi. Kalau melihat Betul, Pak Alfon. Kalau melihat tadi angka yang diberikan oleh Pak Alfon mengenai jumlah pengungsi, apakah ada kemungkinan akan bertambah lagi? Mengingat informasi terakhir yang saya dapatkan ini hujan terus datang, kemudian angin juga masih kencang, artinya juga banjir masih terus melanda daerah itu, Pak Alfon. Kalaupun ada kemungkinan tambahan tidak banyak, Bu, karena lokasinya memang di situ saja. Baik, tapi sudah mencukupi. Pengungsi. Iya, tapi sudah mencukupi, Pak, mengenai tempat penampungan. Kalau yang tadi diinformasikan adalah sekolah, termasuk juga mendirikan tenda-tenda, sudah cukup bisa menampung? Sudah cukup bisa menampung, cuman kita kesulitan untuk pemenuhan kebutuhan para pengungsi, terutama soal Iya, kebutuhan apa saja, Pak Alfonsius, yang begitu dibutuhkan dan hingga saat ini belum didapatkan? Itu terkait terutama soal selimut, obat-obatan, dan juga mungkin MCK untuk di tempat pengungsi. Apakah juga banyak anak kecil yang menjadi korban di pengungsian tersebut, Pak Alfon? Saya belum mendapatkan rincian dari sekian banyak jumlah yang saya sebutkan tadi, tapi ada juga terdiri dari beragam, Bu, ibu-ibu, juga ibu hamil, anak-anak, lebih banyak dari kaum perempuan ya. Sudah tersedia tenaga medis di sana, termasuk mungkin juga bisa memeriksa kondisi dari ibu hamil yang ada di sana, termasuk juga saya yakin pasti banyak anak kecil juga. Betul, Bu. Sudah tersedia itu, tapi dari puskesmas yang ada di Waiwerang, Kecamatan Adonara Timur dan Ileboleng. Tim dari Kabupaten akan membackup pada keesokan hari setelah mendapatkan data setelah tim yang turun tadi pulang ke Larantuka, Ibu. Pak Alfon, ini kan bencana bandang ini atau banjir bandang ini bertepatan dengan momen Paskah. Kemudian bagaimana warga di sana bisa merayakan, tetap beribadah di masa Paskah ini? Kondisi COVID ini menyebabkan warga menjalankan ibadah secara shift ya, secara terbatas 50% sesuai himbauan dari pusat, dari BNPB, dan banyak juga yang nunggu dari rumah saja secara live streaming. Kondisi hari ini tentu sangat mengganggu
kekusutan ibadah khususnya di Pulau Adonara. Kalau di daratan Flores Timur dan Pulau Solor mungkin lebih bagus kondisinya. Tapi di Adonara pasti akan sangat terganggu Bu sejak pagi tadi karena kejadiannya dari jam 1 sampai jam 4 dini hari tadi hingga ibadah. Kalau jam 7 itu mungkin juga pasti ada yang ikut tapi tidak maksimal Bu. Baik, Bapak Alfonsius Kalbetan selaku Kepala BPBD Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, terima kasih untuk waktunya Pak sudah berkenan untuk bisa memberikan informasi kepada kami di tengah-tengah menjalankan tugasnya. Kita harapkan semua korban yang ada di sana bisa mendapatkan pertolongan, bisa mendapatkan kebutuhannya. Dan yang pasti juga informasi tadi Pak mengenai keluarga ataupun juga korban yang masih hilang, kita harap bisa segera ditemukan. Sekali lagi terima kasih Bu, ya. Pak Alfon. Selamat malam. Bu, selamat malam.